3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Titik Sandra, NIM 19 14040028, mahasiswa Tadris Matematika UIN Imam Bonjol Padang. Nah, tujuan saya dalam pembuatan video kali ini yaitu untuk pemenuhan tugas mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa materi matematika diskrit, di antaranya mengenai relasi rekursif, di mana kita nanti membahas tentang jenis-jenisnya dan bagaimana penyelesaian relasi rekursif itu. Kemudian di sini saya juga menjelaskan mengenai konsep dasar poset, lattice, aljabar boolean, dan gerbang logika. Kemudian juga menjelaskan mengenai konsep dasar graf, derajat titik, menyajikan dengan matriks, kemudian lintasan terpendek, algoritma diskrap, pohon, dan pohon merentang. Berikut ini adalah video penjelasannya. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi yang pertama kita akan bahas mengenai relasi rekursif. Yang pertama yaitu definisi 1. Suatu relasi rekursi untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif N. Kemudian, suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursi jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya. Kemudian kita masuk pada contoh soal. Misal, AN barisan yang memenuhi relasi rekursi. AN sama dengan AN dikurang 1, AN dikurang 2 untuk N besar sama 2. Lalu misalkan A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5. Maka tentukan nilai A2 dan A3. Nah, untuk penyelesaiannya, karena A2 sama dengan A1 dikurang A0, maka dapat kita nilai A2 sama dengan 2. Kemudian karena A3 sama dengan A2 dikurang A1, maka untuk A3-nya sama dengan min 3. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis relasi rekursi. Definisi 2. Suatu relasi rekursi linear homogen berderajat K dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum AN sama dengan C1 AN dikurang 1 ditambah C2 AN dikurang 2 ditambah seterusnya ditambah CK AN dikurang K. Dengan C1, C2, CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Selanjutnya yaitu untuk jenis-jenis relasi rekursif tadi. Nah, ada AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2, maka dia linear, homogen, koefisien konstan, dan derajatnya yaitu 2. Kemudian AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah A kuadrat N dikurang 2, dan dia homogen, koefisien konstan, dan degree-nya yaitu 2. Kemudian HN sama dengan 2HN dikurang 1 ditambah 1, berarti linear, koefisien konstan, dan degree-nya yaitu 1. Untuk BN sama dengan NBN dikurang 1, berarti linear, homogen, dan degree-nya adalah 1. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai penyelesaian relasi rekursi dengan metode akar karakteristik, di mana pada metode akar karakteristik ini ada dua. Persamaan karakteristik mempunyai K akar berbeda. Nah, untuk solusi umumnya, AN sama dengan P1X1 pangkat N ditambah P2X2 pangkat N ditambah titik-titik ditambah PK XK pangkat N. Nah, untuk poin keduanya, persamaan karakteristik mempunyai akar rangkap. Solusi umumnya, P0X1 pangkat N ditambah P1X2 pangkat N ditambah titik-titik ditambah PM dikurang 1 pangkat N pangkat M dikurang 1 X1 pangkat N. Nah, kita masuk pada contoh soalnya.
Misalnya, selesaikanlah relasi rekursif berikut menggunakan metode akar karakteristik, di mana diketahui A0-nya sama dengan 0, A1 sama dengan min 1, AN sama dengan 7, AN dikurang 1 dikurang 12, AN dikurang 2 dengan N-nya besar sama 2. Kemudian kita jawab. Nah, kita tentukan dahulu untuk menjawabnya, yaitu kondisi awalnya. Untuk kondisi awal, A0 sama dengan 0, berarti A1 sama dengan min 1. Kemudian untuk bagian relasi rekursifnya, berarti AN sama dengan 7, AN dikurang 1 dikurang 12, AN dikurang 2. Nah, kita misalkan AN sama dengan X pangkat N ini, berarti X pangkat N sama dengan 7XN pangkat N dikurang 1 dikurang 12X pangkat N dikurang 2. Kemudian kita bagi pangkat terkecilnya, berarti pangkat terkecil yaitu X pangkat terkecil dengan X pangkat N dikurang 2. Maka X pangkat N sama dengan 7X pangkat N dikurang 1 dikurang 12 X pangkat N dikurang 2, kita bagi dengan X pangkat N dikurang 2. Maka dapatlah X kuadrat dikurang 7X ditambah 12 sama dengan 0. Jadi kita faktorkan, berarti dapat untuk nilai X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 4. Selanjutnya untuk langkah keempat, kita cari solusi umum. Nah, untuk solusi umumnya tadi AN sama dengan P1X1 pangkat N ditambah P2X2 pangkat N. Jadi AN sama dengan P1 3 pangkat N ditambah P2 4 pangkat N. Nah, untuk solusi khususnya tadi A0 sama dengan 0, berarti A0 sama dengan P1 3 pangkat 0 ditambah P2 P pangkat 0 sama dengan 0, P1 ditambah P2 sama dengan 0. Kemudian untuk A1 sama dengan min 1. Jadi 3P1 ditambah 4P2 sama dengan min 1. Kemudian kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi. P1 ditambah P2 sama dengan 0. 3P1 ditambah 4P2 sama dengan min 1. Maka kita ini dikalikan 3, yang ini kita kalikan dengan 1. Maka dapatlah nilai untuk P2-nya sama dengan min 1. Kemudian kita masukkan P2 sama dengan min 1. Jadi P1 ditambah P2 sama dengan 0. P1 dikurang 1 sama dengan 0. P1 sama dengan 1. Jadi substitusi ke solusi umum, AN sama dengan P1 3 pangkat N ditambah P2 4 pangkat N sama dengan 3 pangkat N dikurang 4 pangkat N. Selanjutnya yaitu penyelesaian relasi rekursi dengan fungsi pembangkit. Menyelesaikan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit untuk suatu relasi rekursif ordo K yang menspesifikasikan suatu fungsi numerik, kita harus tahu untuk nilai-nilai N berapa saja relasi itu berlaku. Kita masuk contoh soal. Misalnya, selesaikanlah relasi rekursif berikut dengan fungsi pembangkit, di mana AN sama dengan 2AN dikurang 1 ditambah 1 dengan N besar sama dengan 1. Kemudian A0 sama dengan 0. Kemudian untuk penyelesaiannya, misalkan PX adalah fungsi pembangkit biasa dari barisan AN. PX sama dengan sigma N sama dengan 0 mencapai tak hingga AN X pangkat N. Kemudian dari bagian rekursif kita peroleh AN sama dengan 2 kali AN dikurang 1 ditambah 1. Kedua ruas kita kalikan dengan X pangkat N, jadi sigma N sama dengan 1 mencapai tak hingga AN dikali X pangkat N sama dengan 2 sigma N sama dengan 1 capai tak hingga AN kali 1 AN dikurang 1 kali X pangkat N ditambah 1 sigma N sama dengan 1 capai tak hingga X pangkat N. Kemudian sigma N sama dengan 0 mencapai tak hingga AN dikali X pangkat N dikurang A0 sama dengan 2X
Sigma N sama dengan 1 hingga AN dikurang 1 kali X pangkat N dikurang 1 ditambah X dikali Sigma N tak hingga X pangkat N dikurang 1. Kemudian PX dikurang 0 sama dengan 2X PX ditambah X dikali 1 per 1 dikurang X. Kemudian PX sama dengan 2X PX sama dengan X per 1 dikurang X. Jadi PX sama dengan 1 dikurang 2X sama dengan X per 1 dikurang X. PX sama dengan X per 1 dikurang 2X kali 1 dikurang X sama dengan 1 per 1 dikurang 2X ditambah min 1 per 1 dikurang X. Jadi 1 per 1 dikurang 2X ini menjadi min, berarti kurang 1 per 1 dikurang X. Kemudian untuk koefisien X pangkat N dalam PX, maka PX sama dengan 1 per 1 dikurang 2X dikurang 1 per 1 dikurang X. Sama dengan sigma N sama dengan 0, capai tak hingga 2 pangkat N dikali X pangkat N kali sigma N sama dengan 0, capai tak hingga 1 pangkat N kali X pangkat N. Jadi untuk solusi relasi rekursifnya yaitu AN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1 pangkat N. Jadi AN sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar poset, lattice, aljabar boolean, dan gerbang logika. Yang pertama yaitu konsep dasar poset. Definisinya, suatu relasi biner dinamakan sebagai suatu relasi pengurutan tak lengkap atau relasi pengurutan parsial jika ia bersifat refleksif, antisimetrik, dan transitif. Kemudian ilustrasinya, misal A sebuah himpunan bilangan bulat positif dan R sebuah relasi biner pada A. Sedemikian rupa sehingga A, B ada di dalam R jika A membagi habis B. Jadi yang pertama, karena jika A membagi habis B berarti B tidak membagi habis A, kecuali A sama dengan B. R adalah sebuah relasi antisimetrik. Kemudian, karena setiap bilangan bulat membagi habis dirinya sendiri, R merupakan suatu relasi refleksif. Yang ketiga, karena jika A membagi habis B dan B membagi habis C, maka A membagi habis C. R adalah sebuah relasi transitif. Dengan demikian, R adalah sebuah relasi pengurutan parsial. Himpunan A bersama-sama dengan suatu relasi pengurutan parsial R pada A dinamakan himpunan terurut parsial atau poset. Kita lambangkan dengan A, R. Pengurutan parsial P pada himpunan A kita akan sering menggunakan simbol kecil sama atau besar sama untuk R. Selanjutnya kita masuk pada contoh soalnya. Himpunan Z plus adalah himpunan bilangan bulat positif. Relasi kecil sama adalah sebuah parsial orde pada Z plus. Hal ini berlaku pula untuk relasi besar sama. Kita jawab, bila A, B ada di dalam R jika A kecil sama dengan B. Maka karena setiap bilangan bulat sama dengan dirinya sendiri, maka dia relasi refleksif. Kemudian karena A kecil sama dengan B dan B kecil sama dengan A, karena kecuali A sama dengan B, maka dia antisimetrik. Kemudian jika A kecil sama dengan B dan B kecil sama dengan C, maka A kecil sama dengan C, maka dia relasi transitif. Selanjutnya yaitu kita masuk pada konsep dasar lattice. Sebuah lattice adalah sebuah poset dengan lambang L yang setiap himpunan bagiannya yaitu A, B memiliki dua elemen yaitu A less upper bound dan A great lower bound. Kita notasikan less upper bound LUB A, B dengan AB dan kita sebut join antara A dan B, sedangkan greatest lower bound GLB A, B dengan AB dan disebut mid antara A dan B. Atau lattice ini adalah suatu poset A,
kecil sama disebut lattice apabila setiap dua elemen poset A, kecil sama mempunyai batas atas terkecil atau BAT dan batas bawah terkecil BBT. Kita masuk pada contoh soalnya. Misalnya, tentukan apakah poset yang dinyatakan dengan diagram HC di bawah ini merupakan lattice. Nah, kita lihat di sini gambar A, B, C, dan D. Untuk di sini gambar A ini merupakan lattice, di mana setiap dua titiknya ini yaitu mempunyai BAT dan BBT. BAT berarti batas atas terkecil dan batas bawah terkecil. Kemudian untuk gambar B ini bukan merupakan lattice karena BAT dari A dan B tidak ada. Kemudian untuk gambar yang C ini bukan lattice juga karena BAT dari C dan D tidak ada. Nah, untuk yang bagian D ini merupakan lattice karena setiap pasang titik mempunyai BAT dan BBT. Selanjutnya yaitu aljabar boolean. Definisinya, misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner plus dan titik dan sebuah operator uner yaitu aksen. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel kecil dari B, plus titik aksen 0, 1 besar dari disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C elemen B berlaku aksioma berikut. Yang pertama yaitu identitas, di mana A tambah 0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Kemudian ada juga komutatif, A ditambah B sama dengan B tambah A dikali B sama dengan B kali A. Kemudian juga ada distributif dan juga ada komplement, di mana untuk setiap A elemen B terdapat elemen untuk A aksen elemen B. Sehingga A ditambah A aksen sama dengan 1, A dikali A aksen sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk pada aljabar boolean dua nilai. Yang pertama, merupakan aljabar boolean yang paling populer karena aplikasinya luas. Pada aljabar dua boolean, yang pertama B sama dengan 0,1, operator biner plus dan titik, operator unernya yaitu aksen. Kaidah untuk operator biner dan operator uner bisa kita lihat pada tabel di sini. Kemudian yang keempatnya yaitu aksioma di atas dipenuhi. Selanjutnya yaitu ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan P-ubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, titik, dan aksen. Contohnya misalnya 1 berarti 1, A, B, jadi A ditambah B, kemudian A dikali B, A aksen dikali B ditambah C, A dikali B aksen ditambah A kali B dikali C aksen ditambah B, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama, di mana aljabar boolean ini juga memiliki beberapa hukum. Ada juga hukum identitas, hukum idempoten, hukum komplement, hukum dominansi, hukum involusi, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan yang harus kita ketahui. Lanjut kita masuk pada contohnya, misalkan buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar boolean, maka kesamaan berikut. Nah, kita akan membuktikan apakah kesamaan ini A ditambah A aksen B sama dengan A tambah B, dan A dikali A aksen ditambah B sama dengan B. Kita buktikan dengan menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Nah, untuk yang bagian A ditambah A aksen B sama dengan, jadi A ditambah AB ditambah A dikali B. Kemudian
Jadi ini kita menggunakan hukum penyerapan pada aljabar boolean. Kemudian A ditambah AB tadi sama dengan A. Jadi A, AB ditambah AB ditambah A aksen B. Jadi kita menggunakan hukum asosiatif. Selanjutnya, jadi A ditambah A aksen dikali B. Jadi kita menggunakan hukum distributif, di mana A ditambah A aksen berarti sama dengan 1 dikali B. Jadi A ditambah 1 dikali B ini kita menggunakan hukum komplement. Jadi A ditambah B, jadi hukum identitas. Kemudian untuk A dikali A aksen ditambah B sama dengan A aksen ditambah AB. Jadi kita menggunakan hukum distributif. Selanjutnya A aksen ini berarti sama dengan 0 ditambah ini hukum komplement. Berarti A aksen ini sama dengan 0 ditambah AB, berarti hukum komplement. Jadi dapatlah AB. Jadi dengan kita penyelesaian pembuktiannya berarti benar. A ditambah A aksen B sama dengan A ditambah B. Dan A dikali A aksen ditambah B sama dengan AB. Selanjutnya kita akan bahas mengenai gerbang logika. Yang pertama, gerbang logika adalah sebuah entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Kemudian jenis-jenis gerbang logika. Nah, ada jenis-jenis dasarnya dan jenis-jenis turunan. Di mana jenis dasar gerbang logika ini yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOR. Kemudian bagian ini yaitu gerbang NAND ini, gerbang NOR, gerbang XOR, kemudian XNOR ini adalah gerbang logika turunan. Di mana gerbang N ini apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner O, biner 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka output akan berlogika 1. Gerbang OR yaitu apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1, maka output akan menjadi 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 0, maka output akan berlogika 0. Kemudian untuk gerbang NOR-nya, fungsi gerbang NOT adalah sebagai interval. Nilai output akan berlawanan dengan inputnya. Kemudian gerbang NAND. Apabila semua atas satu input bilangan biner 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan berlogika 0. Kemudian gerbang NOR. Apabila semua atau satu input bilangan biner 1, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 0, maka output akan berlogika 1. Selanjutnya yaitu gerbang XOR-nya. Apabila input berbeda, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 0. Gerbang XNOR ini adalah kebalikan dari gerbang XOR ini. Selanjutnya kita lihat di mana pada jenis-jenis gerbang logika tadi kita lihat grafiknya, gambarnya, di mana gerbang N ini jadi apanya seperti ini. Grafiknya gerbang OR, kemudian interval, gerbang NAND-nya, gerbang NOR, ini gerbang XNOR dan gerbang XNOR. Teman-teman bisa melihat bentuk gambarnya, memahaminya. Kemudian kita masuk pada contoh soal. Gambarkan untai gerbang dan saklar untuk gerbang OR dan AND yang dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan A ditambah B dikali C. Maka kita jawab untuk penyelesaiannya. Persamaan tersebut mengharuskan masukan A dan
di-OR-kan hasilnya, kemudian di-AND-kan dengan C. Jadi ini untuk untaian gerbangnya berarti jadinya seperti ini. Kemudian untuk Y sama dengan A ditambah B dikali C. Nah, berarti ada SA-nya, SB, kemudian juga SC. Dimana untuk saklar untuk A ditambah B dikali C. Ini untuk poin yang B. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar graf, derajat titik, penyajian dengan matriks, lintasan terpendek, algoritma disgraf, pohon, dan pohon merentang. Yang pertama yaitu konsep dasar graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek dengan hubungan antara objek-objek tersebut. Mana untuk definisi graf ini, suatu graf G adalah sebuah pasangan tak terurut dari V dan E, yaitu G, V, G, E, G, sama dengan V, E. Dengan V ini adalah himpunan simpul atau vertex, dan E adalah himpunan sisi, yaitu pasangan tak terurut dari dua simpul. Kita masuk pada contoh soalnya. Misalnya gambarkanlah graf dengan 5 titik dan 8 sisi serta yang sederhana. Jadi kita gambarkan grafnya, kita buat bahwa dia mintanya 5 titik. Berarti ini graf di samping memiliki 5 titik. Jadi titik A, B, C, D, dan E. A, B, C, D, E. Berarti sudah 5 titik. Kemudian dia soal meminta 8 sisi. Nah, kita lihat untuk 8 sisi ada 8 sisi. Berarti sisi AB, AC, kemudian AE, BC, BE, BE, CD, CE, dan DE. Nah, kenapa graf ini kita katakan sederhana? Karena dia tidak memiliki sisi rangkap maupun lob. Selanjutnya yaitu derajat titik. Derajat dari suatu titik pada graf G adalah banyaknya titik lain yang terhubung secara langsung ke titik tersebut. Derajat suatu titik V di G dinyatakan dengan dV adalah banyak sisi G yang terkait dengan V dengan masing-masing loop dihitung dua sisi yang terkait dengan V. Derajat minimum dan maksimum titik di berturut-turut dinyatakan dengan G dan delta G. Kita masuk pada contoh soalnya. Tentukanlah derajat titik G1. Nah, kita lihat untuk menentukan derajatnya, kita lihat pada tabel ini. Kita lihat di sini ada 4 titik, yaitu ada titik A, B, C, dan D. Nah, kita cari masing-masing derajatnya, dimana untuk titik A berarti 2 derajat, dimana dia terhubung dengan A dengan B, A dengan D berarti derajatnya itu 2. Kemudian untuk B berarti dia 4. Dan untuk C juga 2, berarti ini ke sini dan ke sini. Kemudian untuk D juga 4. Nah, selanjutnya yaitu penyajian dengan matriks. Matriks yang digunakan untuk menyajikan sebuah graf adalah matriks agensi dan matriks insidensi. Definisi untuk matriks agensi ini, matriks adjasensi AG sama dengan AJK dari sebuah graf G didefinisikan dengan AJK sama dengan AJK ini ada 1 sama dengan juga ada 0. Untuk 1 jika FJ, FK-nya EG. Kemudian AJK sama dengan 0 jika FJ, FK, EG. Selanjutnya yaitu definisi matriks insidensi. Matriks insidensi IG sama dengan IJK dari sebuah graf G didefinisikan dengan IJK sama dengan 1, di mana garis J bersiden
dengan titik K. IJK sama dengan 0 jika garis J tidak berinsiden dengan titik K. Kita masuk pada contoh soalnya. Kita lihat di sini contohnya, grafnya. Kemudian kita akan membuat matriks adjasensinya. Kita lihat di sini berarti matriks adjasensinya adalah, kita lihat V1 dengan V1 berarti dia 0. Kemudian V1 dengan V2, kita lihat V1 V2 berarti V1 berarti 0, V1 V2 berarti dia 1. Kemudian V1 V3 berarti dia juga 1, V1 V4 juga 1, V1 V5 juga 1. Kemudian misalnya V2 berarti dia 0 dan seterusnya. Bentuklah matriks adjasensinya. Selanjutnya yaitu lintasan terpendek. Lintasan terpendek itu lintasan yang memiliki total bobot minimum. Lintasan terpendek adalah lintasan dari verteks awal ke verteks akhir yang memiliki bobot G terkecil. Makanya disebut lintasan terpendek karena jumlah semua bobot pada garis yang dilalui dari titik awal ke titik akhir itu terkecil. Contohnya, contoh aplikasi lintasan terpendek ini menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kota. Selanjutnya kita masuk pada algoritma Dijkstra, di mana algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi pada langkah ke N setidaknya ada N node yang sudah kita tahu jalur terpendek. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Tentukan lintasan terpendek dari A ke Z. Nah, kita akan menentukan lintasan terpendeknya. Jadi, lintasan terpendeknya yaitu kita lihat di sini bahwa untuk lintasan terpendek, kita lihat di sini untuk bobotnya yang terendah dari A ke B juga bisa, dari A ke C juga bisa. Jadi kita ambil dari A ke C karena dia memiliki bobot yang terendah yaitu 2. Kemudian dari C ke B juga bisa, C ke D, kemudian C ke E. Jadi yang terkecil adalah C ke B. Selanjutnya dari B ke D, dan D ini juga bisa ke Z, D juga ke E. Kita lihat yang terendah berarti 2, jadi D ke E dulu berarti 2, kemudian E ke Z. Maka dapatlah lintasan terpendeknya yaitu AC, B, kemudian D, kemudian E, dan Z. Sehingga dapatlah untuk bobotnya yaitu 2 ditambah 1 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 13. Nah, inilah lintasan terpendeknya yaitu. Jadi lintasan terpendeknya yaitu A, C, ke B, kemudian ke D, kemudian ke E, dan kemudian ke Z. Selanjutnya kita lanjut pada materi pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Pohon G sama dengan F, E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N. Sifat-sifat pohon G sama dengan setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang kedua, G terhubung dan memiliki N dikurang 1 buah sisi. Kemudian, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki N dikurang 1 sisi. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dengan penambahan 1 sisi pada graf akan membuat hanya 1 sirkuit. Kita lihat contohnya di sini, bahwa gambar di sini merupakan pohon karena dari sifat-sifat pohon tadi maka dapat kita tentukan yang gambar yang pertama berarti ini adalah pohon karena tidak mengandung sirkuit. Kemudian yang B-nya juga pohon. Kemudian gambar yang ketiga ini dia tidak
bukan pohon karena dia mengandung sirkuit, tidak memenuhi sifat-sifat pohon tadi. Begitu juga dengan gambar 4, yaitu bukan pohon. Nah, kita lihat di sini hampir sama gambar yang kedua dengan keempat, tapi ada bedanya sini, yaitu karena dia yang gambar 4 ini adalah bukan pohon. Dia tidak mengandung sirkuit, dan di sini ada hubungannya yaitu AB, sedangkan di gambar 4 tidak ada. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai pohon merentang. Pohon merentang dari graf terhubung adalah graf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Kemudian, setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut dengan hutan merentang. Ada juga pohon merentang minimum, di mana graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Kedua, pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan pohon merentang minimum. Kita masuk pada contoh. Kita lihat di sini bahwa kita diperintahkan untuk menentukan rentang minimum yang dihasilkan dari graf ini, dari pohon ini. Nah, kita lihat di sini, maka untuk pohon merentang minimumnya yaitu kita lihat langkahnya, kita lihat dari sisi 1 dengan sisi 2. Berarti nilainya yaitu bobotnya berarti 10. Kemudian setelah itu kita lihat sisi 2 dengan 6, berarti ada 25. Kemudian kita lihat sisi 4 dengan 6, berarti ada kita lihat sisi 2 dengan 6 berarti 25. Kemudian sisi 3 dengan 6 ada 15. Sisi 6 dengan 4 ini yaitu 20, dan sisi 3 dengan 5 berarti sisi 3 dengan 5 berarti 35. Maka dapatlah kita untuk pohon merentang minimumnya yaitu sisi 1 dengan 2 berarti 10, sisi 2 dengan 6 berarti 25, ditambah sisi 3 dengan 6 ini berarti 15, ditambah sisi 4 dengan 6 berarti 20, dan sisi 3 dengan 5 yaitu 35. Dapatlah bobotnya yaitu 105. Jadi kita di sini untuk pohon merentang ini kita lihat bobotnya, itu berarti langkahnya dari sisi 1 dengan 2, 2 dengan 6, 3 dengan 6, kemudian 4 dengan 6, dan 3 dengan 5. Mana titik-titik di sini semuanya yaitu tidak ada yang hilang, ya ada yaitu tapi kita melihat bobotnya yaitu yang rendah gitu. Itulah pohon merentang minimum. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.